Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir untuk mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul Perancangan Basis Data untuk Pengelolaan Rawat Inap Rumah Sakit. Dengan dosen Ibu Ermatita MKom. Kelompok kami terdiri dari Tiara Ifatunadia dengan NIM 052, Fadia Izni dengan NIM 054, Muhammad Fikri Al-Rashid dengan NIM 049, dan Wirangga Adriano Ramadan dengan NIM 067. Tugas akhir ini terdiri dari halaman sampul atau cover, lalu ada bab 1 yang berisi tujuan dan fungsi, bab 2 analisis sistem basis data pengelolaan rawat inap rumah sakit, yang berisi penjelasan proses sistem basis data pengelolaan rawat inap rumah sakit, dan bab 3 perancangan database yang berisi entitas, atribut, dan relasinya, lalu rancangan tabel, Entity Relation Diagram atau ERD, dan implementasi database. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Wirangga. Bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada tujuan. Pada pembuatan rancangan sistem basis data, ini lebih ditekankan untuk mengetahui bagaimana merancang suatu sistem database sehingga mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh rumah sakit dalam melayani pasien rawat inap. Yang kedua ada fungsi. Pembuatan rancangan sistem basis data pengelolaan rawat inap rumah sakit ini memiliki fungsi untuk mengembangkan sebuah sistem informasi pengelolaan rawat inap rumah sakit yang dapat memfasilitasi hal-hal berikut. Yang pertama, menyediakan pencatatan terhadap pasien yang melakukan rawat inap di rumah sakit. Yang kedua, menyediakan pencatatan terhadap data perawat. Yang ketiga, menyediakan pencatatan terhadap data dokter. Yang keempat, menyediakan pencatatan terhadap data ruang kamar inap. Yang kelima, menyediakan pencatatan terhadap data perawatan pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Bab 2. Analisis sistem basis data pengelolaan rawat inap rumah sakit. A. Penjelasan proses sistem basis data pengelolaan rawat inap rumah sakit. Sistem informasi pengelolaan rawat inap rumah sakit ini digunakan oleh rumah sakit dalam melayani rawat inap pasien yang meliputi pengelolaan data pasien, data dokter, data perawat, data perawatan, data rawat inap, dan data ruangan atau kamar inap pasien. Setiap dokter dan perawat yang bekerja haruslah terdata pada sistem informasi rumah sakit. Untuk dokter, data tersebut meliputi kode dokter, nama dokter, dan nomor telepon dokter. Untuk perawat, data tersebut meliputi kode perawat dan nama perawat. Jika ada pasien yang akan melakukan rawat inap, maka pasien tersebut harus mengisi data pasien terlebih dahulu. Data pasien tersebut meliputi kode pasien, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Selain itu, pasien juga harus mengisi data perawatan dan data rawat inap. Data rawat inap terdiri dari kode pasien, kode ruangan, kode dokter, kode perawat, tanggal masuk, tanggal keluar, dan penyakit. Dengan adanya data rawat inap ini, rumah sakit akan lebih mudah mengontrol pengelolaan rawat inap. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Bab ketiga, perancangan database. Entitas, atribut, dan relasinya. Yang pertama, entitasnya ada pasien, perawat, dokter, dan ruangan. Atribut pasien itu kode pasien, nama pasien, alamat, dan telepon. Untuk perawat, kode perawat, nama perawat. Untuk dokter, kode dokter, nama dokter, dan telepon dokter. Untuk ruangan, kode ruangan, dan nama ruangan. Relasinya, untuk pasien, tidak ada relasi dengan pasien. Pasien dengan perawat, relasinya dirawat. Pasien dengan dokter, relasinya dirawat. Pasien dengan ruangan, relasinya menginap. Perawat hanya memiliki relasi dengan pasien, yaitu merawat. Dokter hanya memiliki relasi dengan pasien, yaitu merawat. Dan ruangan hanya memiliki relasi dengan pasien, yaitu diinapi. Yang kedua ada rancangan tabel. Dalam tabel pasien,
ada kode pasien dengan tipe data integer, panjang datanya 6, nama pasien dengan tipe data varchar, panjang datanya 15, alamat dengan tipe data varchar, panjang datanya 15, dan telepon tipe datanya integer, panjang data 7. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Wirangga. Untuk tabel perawat, ada KD perawat dengan tipe data integer, panjang datanya 7. Lalu nama perawat, tipe datanya varchar, panjang datanya 15. Lalu pada tabel dokter, terdapat kode dokter dengan tipe data varchar, panjang data 6. Kemudian nama dokter, tipe data varchar, panjang data 15. Lalu telepon dokter, tipe datanya integer, panjang datanya 10. Terus ada tabel ruangan yang berisi KD ruangan, tipe data varchar, panjang data 5. Dan yang terakhir, nama ruangan, tipe data varchar, panjang data 25. C. Entity Relation Diagram atau IRD. Yang terdapat perawat dan dokter merawat pasien, lalu pasien menginap di ruangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Yang kedua, kami menentukan kardinalitas. Perawat mempunyai kardinalitas many to many dengan pasien, yaitu merawat. Dokter juga mempunyai kardinalitas many to many dengan pasien, yaitu merawat. Sedangkan pasien mempunyai kardinalitas many to many dengan ruangan, yaitu menginap. Yang ketiga, menentukan primary key. Perawat memiliki primary key kode perawat dan mempunyai hubungan merawat dengan pasien dengan kardinalitas many to many. Dokter memiliki primary key kode dokter, mempunyai relasi merawat dengan pasien dengan kardinalitas many to many. Pasien memiliki primary key kode pasien dan mempunyai relasi menginap dengan ruangan dan dengan kardinalitas many to many. Sedangkan ruangan memiliki primary key kode ruangan. Lalu yang keempat ada IRD lengkap. Yang pertama, di sini ada entitas baru yaitu perawatan, karena perawat dengan pasien memiliki kardinalitas many to many, sehingga muncul entitas baru yaitu perawatan. Untuk perawatan ini, dia memiliki forensik key, kode dokter, kode pasien, dan kode perawat. Lalu ada entitas baru yaitu rawat inap. Dia hasil dari kardinalitas many to many antara ruangan dengan pasien. Rawat inap ini memiliki forensik key, kode pasien, kode perawat, dan kode dokter. Untuk perawat, dia memiliki kode perawat, nama perawat. Untuk dokter, memiliki nama dokter, kode dokter, dan telepon dokter. Untuk perawatan, dia memiliki nama dokter, nama pasien, nama perawat, kode dokter, kode pasien, dan kode perawat. Untuk pasien, dia memiliki nama pasien, telepon, kode pasien, dan alamat. Untuk rawat inap, dia memiliki kode pasien, kode perawat, kode dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, dan penyakit. Untuk ruangan, memiliki nama ruangan dan kode ruangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadiah. Yang D, implementasi database. Pertama, DDL membuat database, create database rumah sakit. Kemudian membuat tabel dengan cara create tabel pasien, kode pasien dijadikan primary key, dengan tipe data integer 6. Terus nama pasien not null dengan tipe data varchar 15. Kemudian alamat not null dengan tipe data varchar 15 dan telepon not null dengan tipe data integer 7. Kemudian create tabel dokter, yaitu kode dokter dijadikan primary key dengan tipe data varchar 6, nama dokter not null dengan tipe data varchar 15, telepon dokter
not null dengan tipe data integer 10. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Wirangga. Kode perawat dijadikan Premedeki. Memiliki dengan tipe data integer gitu. Oke. Oke, ulang. Kemudian ada create tabel perawat yang berisikan kode perawat dijadikan primary key dengan tipe data integer 7. Kemudian nama perawat not null, tipe data varchar 15. Berikutnya create tabel ruangan. KD ruangan dijadikan primary key dengan tipe data varchar 5. Nama ruangan not null dengan tipe data varchar 25. Kemudian create tabel perawatan yang berisikan KD pasien dengan tipe data integer 6, nama pasien dengan tipe data varchar 15, KD dokter dengan tipe data varchar 6, nama dokter tipe data varchar 15, KD perawat dengan tipe data integer 7, dan yang terakhir nama perawat dengan tipe data varchar 15. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Lalu ada creatable rawat inap dengan kode pasien integer 6, kode ruangan varchar 5, kode dokter varchar 6, kode perawat integer 7, tanggal masuk date not null, tanggal keluar date not null, penyakit not null dengan tipe data varchar 25. Dan menambah dan menghapus field atau kolom dengan alter tabel pasien at kolom no KTP integer 13, lalu alter tabel pasien drop kolom no KTP. Terus ada mengubah nama tabel petugas menjadi staff dengan sintaks alter tabel rawat inap rename to rawat inap. Sorry guys. Lalu selanjutnya membuat view untuk penyakit pasien. Perintahnya itu create view, nama view-nya itu penyakit, select kode pasien, penyakit, from rawat inap. Jadi membuat view dengan nama penyakit, tabel view ini berisi kode pasien dan penyakit dari tabel rawat inap. Lalu selanjutnya ada implementasi secara DML, mengisi record. Perintahnya itu insert into patient values, lalu isi untuk tabel pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Kemudian insert into perawat values, kemudian diisi oleh data perawat. Kemudian insert into dokter values, lalu diisikan data dokter. Selanjutnya dibacakan oleh Wirangga. Kemudian insert into perawatan values yang berisikan data perawat. Lalu insert into ruangan values dengan data ruangan. Selanjutnya dibacakan oleh Fikri. Lalu ada insert into rawat inap values yang diisikan dengan data rawat inap. Lalu ada menampilkan isi tabel dengan perintah select from nama tabel. Di sini kita akan menampilkan isi tabel dari tabel pasien, sehingga perintahnya select from pasien, select from perawat, select from dokter. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Fadia. Kemudian menampilkan tabel ruangan, select from ruangan, menampilkan tabel perawat, select from perawatan. Kemudian rawat inap, select from rawat inap. Kemudian akan dibacakan oleh Wirangga.
inap di kolom pada tabel rawat inap di kolom penyakit. menjadi kanker hati pada kode pasien 20003. Ya. Aduh, beda. Yang bawah juga sama tuh. beda Gimana bawah? pengguna. Penggunaan Lalu like dengan perintah select pada tabel rawat inap di mana kode ruangan yang berawalan MLT. Ya. Oke. Yuk. Udah ya? Selanjutnya mengubah isi record dengan perintah update di tabel rawat inap di kolom penyakit dari kanker hati menjadi kanker hati dengan kode pasien 200813. Lalu penggunaan like dengan perintah select dari tabel rawat inap dengan kode ruangan yang berawalan MLT. Penggunaan group by untuk menampilkan tabel perawatan yang disusun berdasarkan kode dokter. Perintahnya yaitu select from perawatan group by kode dokter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Ketiga, DCL. Grant memberikan hak akses pada user Tiara pada tabel rumah sakit. Database. Ulang. Iya. Ketiga, DCL Grant memberikan hak akses pada user Tiara di database rumah sakit tabel pasien. Lalu ada revoke menghapus hak akses di user Tiara pada database rumah sakit tabel pasien. Lalu selanjutnya kita akan membuat trigger. Di sini sebelum membuat trigger, kita telah membuat tabel not rawat inap untuk mencatat histori dari trigger tersebut. Di sini kita akan membuat trigger jika sudah terjadi insert pada tabel rawat inap. Perintahnya yaitu create trigger, nama triggernya yaitu insert rawat inap, dilakukan after insert pada tabel rawat inap. For each row, insert into not rawat inap values tambah data no. Di sini kita mencoba untuk insert into rawat inap values. Isinya ini kode pasien, kode ruangan, kode dokter, kode perawat, tanggal masuk, tanggal keluar, dan penyakit. Lalu untuk melihat historinya di sini tertera kejadiannya yaitu tambah data, waktunya pada tahun 2021 bulan 6 tanggal 17. Selanjutnya kita menggunakan join untuk membuat laporan daftar pasien yang ditangani oleh dokter. Di sini kita menggunakan inner join dari tabel dokter dan tabel rawat inap. Perintahnya yaitu select kode dokter dari rawat inap, kode ruangan dari rawat inap, kode dokter dari rawat inap, nama dokter dari dokter, tanggal masuk dari rawat inap. Di inner join dengan tabel dokter, di mana kode dokter pada dokter sama dengan kode dokter pada tabel rawat inap. Lalu untuk membuat laporan daftar pasien yang ditangani oleh dokter Tiara, kita menggunakan perintah select kode pasien dari rawat inap, kode ruangan dari rawat inap, kode dokter dari rawat inap, nama dokter dari dokter, tanggal masuk dari rawat inap, menggunakan inner join dengan tabel dokter di mana kode dokter pada dokter sama dengan kode dokter pada rawat inap
di mana nama dokternya sama dengan Dokter Tiara. Di sini tertera menampilkan hasil dari inner join antara rawat inap dengan dokter. Sekian dari kami, semoga bisa menjelaskan, semoga penjelasannya dapat dimengerti oleh teman-teman dan Ibu Hermatita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.